Pemakaman pemimpin tertinggi Iran almarhum Ayatullah Ali Khamenei yang ditunda dan pada saat yang sama sedang dipersiapkan pemilihan pemimpin tertinggi Iran. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sudah memiliki 3 nama sebagai kandidat pengganti Ali Khamenei. Mengapa pengamat menilai pernyataan Trump itu hanya bluffing? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Ubah. Panggung tempat peti jenazah almarhum Ayatollah Ali Khamenei mulai didirikan dengan pengamanan ketat di Masjid Imam Khomeini Mushola Teheran, Iran. Upacara perpisahan publik awalnya direncanakan mulai pada hari Rabu 4 Maret 2026 pukul 10 malam waktu setempat di Masjid Agung Mushola Teheran. Rangkaian upacara ini direncanakan berlangsung selama 3 hari sebelum dimakamkan di kota kelahirannya, Mashhad. Pemerintah Iran melalui Dewan Koordinasi Pembangunan Islam mengumumkan bahwa seluruh rangkaian upacara tersebut ditunda. Hingga saat ini belum ada tanggal baru yang diumumkan secara resmi. Otoritas setempat mengumumkan jutaan orang dari berbagai provinsi akan datang ke Teheran, sehingga diperlukan persiapan infrastruktur dan logistik yang lebih matang untuk menangani kepadatan massa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, skala massa yang datang ke Teheran dan dari beberapa kota besar lainnya itu memang sangat besar dan terus bertambah sejak kabar wafatnya Ayatullah Ali Khamenei. Ribuan bahkan jutaan warga dari berbagai provinsi itu dilaporkan sedang bergerak menuju Teheran dan juga Mashhad sebagai 2 kota yang akan menjadi tempat prosesi pemakaman jenazah, dan ini masyarakat Iran ingin mengikuti prosesi penghormatan terakhir. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kepadatan massa di sekitar lokasi-lokasi utama itu sudah mulai melampaui kapasitas pengamanan yang disiapkan. Karena itu otoritas memutuskan menunda prosesi utama agar dapat menata ulang pengamanan dan logistik. Begitu juga upacara pengamanan di pemakaman diupayakan untuk dapat berlangsung lebih tertib dan lebih aman tanpa menimbulkan risiko keselamatan bagi para pelayat. Karena langkah penundaan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk mengelola mobilisasi massa yang begitu sangat besar. Selain itu juga sampai hari ini potensi serangan dari Israel dan Amerika sewaktu-waktu itu bisa terjadi dan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Selain itu, aparat setempat juga meningkatkan pengamanan, khususnya sejak diumumkan penundaan pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Kondisi keamanan di Teheran dari pantauan kami saat ini berada dalam status siaga tinggi, namun tetap terkendali. Sejak diumumkannya penundaan pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, aparat keamanan Iran termasuk Garda Revolusi, polisi, maupun Basiji itu terlihat memperketat pengamanan di sejumlah titik strategis, seperti sekitar kompleks pemerintahan, jalur menuju tempat prosesi pemakaman, serta beberapa alun-alun besar di pusat kota. Langkah ini bukan karena situasi tidak aman, tapi lebih untuk mengatur arus massa yang sangat besar, serta mengantisipasi kemungkinan ancaman keamanan di tengah situasi yang masih sangat tegang sampai hari ini. Aktivitas masyarakat di kota kami pantau tetap berjalan, meskipun di beberapa titik terdapat beberapa pemeriksaan keamanan yang lebih ketat dibanding hari-hari sebelumnya. Terdapat laporan bahwa penundaan juga berkaitan dengan proses pengangkatan penggantinya oleh majelis ahli guna menjaga stabilitas politik sebelum proses pemakaman dilakukan. Sementara itu, pemilihan pemimpin tertinggi Iran akan dilakukan oleh majelis ahli. Lembaga yang beranggotakan 88 ulama senior ini adalah satu-satunya badan yang berwenang untuk memilih, mengawasi, dan memberhentikan pemimpin tertinggi. Anggota majelis ini sendiri dipilih oleh rakyat setiap 8 tahun sekali. Kriteria calon pemimpin tertinggi Iran harus memiliki kualifikasi keilmuan Islam yang mumpuni, tapi tidak harus selalu bergelar Ayatollah seperti Ali Khamenei. Yang bersangkutan juga harus memiliki integritas moral serta kemampuan kepemimpinan politik dan keberanian. Keputusan majelis ahli diambil melalui pemungutan suara rahasia dengan mayoritas 2/3 anggota. Ya, kalau di dalam negeri saya pikir sebagaimana yang sudah banyak diberitakan juga oleh media internal Iran sendiri, situasinya under control ya, artinya tidak ada konflik, tidak ada persaingan atau perebutan kekuasaan karena memang mekanismenya sudah jelas dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Iran
Dan saat ini ketika majelis ahli atau dewan yang berisi para ulama yang dipilih oleh rakyat. Jadi ini sebenarnya hasil demokrasi juga ya. Ada sebuah majelis yang anggotanya adalah para ulama, 88 ulama yang dipilih oleh rakyat Iran dalam pemilu setiap 8 tahun sekali. Nah, mereka inilah yang akan bersidang dan memilih di antara mereka ulama yang dianggap paling tinggi keilmuannya dan kemudian integritasnya juga paling bagus, selama ini rekam jejaknya itu tidak ada cacat, dan yang ketiga adalah kemampuan manajemen, yaitu yang 3 kriteria ini sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang Dasar Iran itu yang akan menjadi dasar pemilihan salah satu ulama di antara para anggota Dewan Ahli ini. Sejumlah nama kuat yang digadang-gadang sebagai pengganti Khamenei, yakni Mojtaba Khamenei yang merupakan putra kedua Ali Khamenei. Nama lainnya adalah Ali Reza Arafi, Muhammad Mehdi Mirbagheri, dan Hassan Khomeini yang merupakan pendiri Republik Islam Iran. Juga ada nama ulama senior Hashim Hosseini Buseri. اساس 311 قانون اساسی امروز شورای موقت رهبری کار خودش رو شروع کرده و به حول قوه خدا با قدرت مسیر امام رو و مسیر رهبر عزیز رو و مسیر تمام حق طلبان دنیا رو با قدرت ادامه خواهیم داد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت در برهم کوبیدن پایگاه‌های دشمنان در اقدامند و اقدام خواهند کرد و دشمنان رو مثل همیشه ناامید خواهند نمود. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump secara terbuka menyatakan keinginannya untuk terlibat menentukan pengganti pemimpin tertinggi Iran. Trump bahkan mengklaim memiliki hak menentukan masa depan Iran dan mengaku telah mengantongi 3 nama kandidat potensial. Namun Trump masih merahasiakan identitas kandidat pilihannya itu. Pengamat Timur Tengah menilai pernyataan Trump itu tidak masuk akal karena mekanisme pemilihan pemimpin tertinggi sudah ditentukan oleh konstitusi. Iya, kalau yang terkait pemilihan pemimpin tertinggi Iran kan sudah ada mekanismenya ya, dan 88 anggota Dewan Ulama atau Majelis Ahli ini kan dipilih oleh rakyat. Sehingga sulit untuk membayangkan ada skenario tiba-tiba Trump yang menentukan ini yang orang-orang ini yang harus dipilih gitu ya. Selain itu, pernyataan Trump justru menunjukkan Amerika Serikat kehilangan arah mengenai apa yang akan dilakukan ke depan. Saya pikir ini sikap Amerika Serikat beberapa hari terakhir itu kelihatan ini ya random gitu ya. Artinya mereka baik itu Trump, kemudian juga Menteri Perangnya ya Pete Hegseth itu melakukan istilahnya bluffing gitu ya. Ya bicara apa saja yang seolah-olah mereka sedang mengontrol situasi, mereka punya kemampuan untuk mengendalikan situasi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kronologinya yang terjadi itu justru Amerika Serikat sekarang sedang kehilangan kontrol dan sedang berusaha mencari jalan keluar. Misalnya plan E-nya itu awalnya mereka itu mengira dalam 48 jam sampai 72 jam itu pemerintahan Iran itu bisa tumbang karena memang target utama serangan ini adalah menumbangkan pemerintahan Islam Iran, tapi kan ternyata tidak terjadi, bahkan Iran membalas sehingga sekarang mereka di fase kedua, plan B, tapi plan B-nya pun juga tidak jelas. Di mana kita bisa tahu tidak jelasnya karena berubah-ubah alasannya dan tidak sinkron antara yang disampaikan oleh Pentagon dan Donald Trump. Dan kemudian juga ada berbagai skenario yang mereka sampaikan, misalnya Pete Hegseth mengatakan akan menyerang habis-habisan di udara, kemudian juga ada juga yang mengatakan bahwa akan membiayai atau mendukung separatisme. Kemudian sekarang tiba-tiba Trump mengatakan dia yang akan ikut menentukan pemilihan pemimpin baru Iran. Ya, saya pikir ini upaya mereka ya untuk menunjukkan mereka mengambil kendali dalam situasi ini. Padahal sebenarnya saat ini Amerika Serikat sedang kebingungan dan mencari jalan keluar, karena kalau keluar atau berhenti begitu saja dari perang ini tentu akan mempermalukan ya buat citranya Amerika, dan saya pikir ini upaya Trump ya untuk menunjukkan bahwa dia masih berkuasa dalam situasi konflik ini. Dalam situasi perang, memang senjata yang digunakan bukan hanya alutsista, tapi juga pernyataan dan propaganda di media. Tapi rakyat Iran sudah paham dengan permainan seperti itu dan tidak mudah diadu domba.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.